Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Farlisa dari kelas TRI 3C dengan NPM 2478290. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan lab session 11 tentang basic Ansible. Nah, jadi apa sih Ansible itu? Ansible itu adalah orchestration tools atau automation engine yang digunakan untuk mengkonfigurasi perangkat jaringan, melakukan provisioning, melakukan orkestrasi, workflow, terus melakukan audit dan maintenance. Nah, Ansible itu memiliki beberapa karakteristik seperti Angelus yang tidak perlu install software karena menggunakan SSH. Nah, Ansible juga berjalan di atas Python. Nah, bersifat deklaratif dan menggunakan YAML. Mendukung otomatis jika menggunakan modul untuk environment dengan skala yang besar. Nah, di sini ada perbedaan dari imperatif dan deklaratif. Jadi kalau imperatif itu dijalankan dengan langkah-langkah, ada langkah-langkahnya secara urut. Kalau misalnya deklaratif itu tanpa adanya langkah-langkah. Seperti itu. Oke, nah di sini ada beberapa komponen utamanya seperti controller node yang itu host tempat Ansible dijalankan, terus manage node ya perangkat yang kita konfigurasi, inventory yang berisi device, IP, group, credential, ada juga modul. Di sini modulnya iOS FAQ, iOS config, napalm, install config, terhadap plugin, yaitu ekstensi tambahan termasuk napalm. Ada playbook file yang berisi YAML yang berisi kumpulan task ini tuh single action ya dalam playbook. Fax itu informasi dari perangkat device-nya. Nah, di sini di sini pada langkah-langkah ini pertama yang saya lakukan di sini kita membuat format inventory. Kalau misalnya di pertemuan sebelumnya kita membuat file device, ini sebenarnya sama isinya, cuman ini menggunakan tampilan Ansible-nya itu seperti ini. Jadi dia ada di dalam inventory YAML yang harus memulai dari grup AL pertama untuk semua yang berisi tentang tag host, var, dan children. Nah, di sini children fasnya di sini router di dalam host. Nah, di sini di dalam routers kita naruh device router. Kalau misalnya selanjutnya berarti di switch kita taruh switch, terus kita isi dengan children-nya. Jangan isi di dalam switch itu ada berapa switch seperti itu. Nih, router itu nama grup perangkat. Nah, router yang nantinya berisi semua device router. Kalau host itu keyword yang menampilkan daftar perangkat di suatu grup. Jadi dia akan menampilkan beberapa perangkat router yang ada di dalam router. Nah, router 1 itu nama host dari perangkat. Ya, seperti ini. Nah, langkah pertama kan kita membuat ini. Langkah kedua kita menjalankan playbook get. Nah, menjalankan playbook get fax YAML di sini. Nah, ini langkah-langkahnya. Saya sudah melakukan langkah-langkahnya, praktikumnya. Di sini kita bisa langsung cek aja. Mungkin ini gini ya. Kita bagi gini ya. Kita connect. Nah, di
di sini langkah pertama itu kita install library tambahan untuk Ansible. Nah, di sini saya buat kemarin di dalam folder home, di dalam folder backup. Ini kita lihat isinya. Ini isi dari folder backup saya. Ini dari yang kemarin juga. Oke. Kita clear aja. Kita clear. Nah, ini kita clear. Nah, yang pertama di sini kita apt-get install. Nah, sebelum kita install library ini, kita harus update dulu pt update agar library tambahan yang nantinya akan kita install itu menjadi yang terbaru seperti itu. Oke, kita tunggu. Aduh. Nah, terus di sini kita install apt-get install sshpas. Nah, ini tuh untuk menginstal sshpas, yaitu tools yang akan memungkinkan Ansible itu melakukan login ke SSH menggunakan password tanpa perlu mengetik secara manual. Nah, kenapa sih dibutuhkan sshpas ini? Agar Ansible itu terhubung ke perangkat router atau switch melalui SSH. Terus beberapa lab yang menggunakan metode autentikasi password bukan SSH key. Tanpa SSH pass, Ansible ini tidak dapat melakukan SSH secara otomatis jika tidak ada SSH key. Terus selanjutnya pip 3 install Ansible core Ansible. Jadi di pip 3 ini tuh menggunakan Python install Ansible-nya. Jadi Ansible Core ini tuh bagian inti dari Ansible engine-nya, CLI seperti Ansible atau Ansible Playbook. Nah, Ansible ini itu paket lengkap yang berisi modul, plugin, dan koleksi default-nya. Nah, kenapa di sini kita pakai pip? Karena Ansible versi pip yang biasanya lebih baru dibandingkan yang apt-get gitu, dan memastikan Ansible itu berjalan stabil di dalam untuk automasi jaringan Cisco seperti itu. Selanjutnya kita install yang ini, yaitu paketnya college, yaitu kumpulan modul, plugin, dan research yang dibutuhkan untuk network automation-nya. Sini kita salin aja, sini ya. Semuanya. Oke, nah di sini ada Cisco, yaitu koleksi resmi untuk perangkat Cisco-nya seperti iOS Fake, iOS Config, iOS
comment iOS ping ya, yang perintahnya itu dikirim ke router dan switch. Dan di sini ada Ansible not common, koleksi yang berisi modul umum untuk semua vendor. Fungsinya itu untuk menyediakan koneksi network CLI, terus menyediakan fitur standar jaringan seperti nelpon, terminal handling, dan dipakai oleh modul Cisco iOS. Jadi tanpa Ansible Net Command ini tuh Ansible tidak dapat berkomunikasi dengan jaringan. Terus di sini ada Ansible utils yang berisi tambahan seperti filter untuk JSON processing, helper untuk parsing output CLI, dan validation tools. Jadi membantu agar playbook itu bisa memproses hasil outputnya dengan baik. Selanjutnya yang terakhir di sini ada force, yaitu untuk memaksa pemasang koneksi meskipun sudah ada. Jadi dibutuhkan ketika adanya update versi terbaru, terus koneksi sebelumnya itu rusak dan ingin memastikan versi terbaru yang kita gunakan. Jadi agar memastikan koneksi yang terupdate itu tanpa adanya konflik seperti itu. Oke, di sini yang pertama udah selesai. Yang kedua, di sini kita menyusun file inventory. Berarti menyusun file inventory seperti ini. Ya, tadi kan saya sudah ada file inventory-nya. Kita bisa langsung lihat saja isi file inventory punya kita sesuai dengan device yang saya punya. Ya, seperti ini ya tampilan inventory. Di sini saya mau clear dulu. Saya mau lihat ls -l. Di sini namanya inventory.yaml. Clear lagi. Kita clear lagi. Inventory.yaml. Nah, ini adalah inventory YAML saya, file inventory saya. Di sini sama ya, di sini yang pertama saya kasih untuk router. Di sini router Ansible hostnya, IP yang saya gunakan untuk router, terus network iOS-nya iOS, terus koneksinya menggunakan network CLI. Terus di sini ada user dan passwordnya yang sudah saya sesuaikan dengan device saya. Terus di sini juga ada switch. Di sini saya ada 6 switch di sini. Sama isinya seperti ini ya. Dia router ya, switch nama grupnya untuk perangkat switchnya, terus host ini untuk keyword yang menampilkan daftar-daftar grup yang ada di switch. Ini adalah nama host dari device-device kita. Oke, di sini saya ada berapa? Ada 6, betul? Ada 6. Kita langsung keluar aja, kita clear. Ini ya. Nah, kita sudah menyesuaikan dan kita sudah buat ulang filenya. Nah, kita juga tadi sudah memastikan bahwa file inventory itu terdapat grup all dan terdapat subgroup seperti tadi router 1, switch 1, switch 2, seperti itu. Selanjutnya kita panggil aja Python 3 Python 3 cat ya. Ada inventory.yaml line 1. Kenapa nih? Aduh. Coba kita clear dulu.
masuk. Ada bener. Kayaknya nggak ada yang salah. Kita clear dulu. Ini cap ya, kita panggil cap. Udah benar. Nah, ini untuk menguji koneksi ke perangkat. Ya. Ini kita coba. Ini kan untuk ping ya. Coba kita lihat isi dari yang kita buat. Ansible min i inventory .yaml listnya kita. Nah, ini list yang udah kita buat. Oke, di sini ada SSH juga. Kita clear. Nah, ketika kita sudah membuat file inventory, di sini kita membuat playbooknya. Ini kita menjalankan playbooknya. Oke, ini untuk mana? Get version YAML. Jadi ini untuk koneksi ke perangkat dan mengambil informasi dari iOS, versi iOS-nya. Jadi dia akan mengambil dari inventory. Nah, jadi kita tinggal tuliskan file ini sini. Coba kita lihat get version .yaml. Nah, di sini udah saya tuliskan ya. Di sini saya beri namanya get iOS versi and full fact. Di sini hostnya, kalau di sini kan untuk switch saja. Jadi nanti hasil outputnya akan menampilkan untuk switch saja. Kalau di sini saya all, berarti akan menampilkan setiap device yang saya buat. Di sini kan saya membuat 6 switch dan 1 router. Jadi akan menampilkan semua device-nya. Dia akan menampilkan nama get iOS, fact, terus apa lagi? Nah, ini akan menampilkan semua ini. Oke, kita X aja, kita clear. Nah, di sini untuk kita menguji koneksinya ke perangkat, kita bisa ping ke semua. Nih, karena kita menggunakan Ansible, berarti ini secara otomatis kita ping ke semua. Tadi kan udah coba, ini ya, ini min m ping. Oke, kita tunggu pingnya. Kok gini? Ansible min i inventory.yaml. Oh, salah nih. Ini belum.
Waduh. Ini kita harus dulu deh berantakan. Nah, ini berjalan ya. Nah, oke. Jadi penjelasan filenya di sini, name itu untuk nama playbook dokumentasinya, terus host itu host al. Di sini kan tadi saya al ya, untuk melihat menjalankan playbooknya. Kalau al berarti untuk semua device yang saya buat. Terus gather fact no, ini tuh untuk dimatikan karena fakta default ensemble tuh hanya untuk Linux bukan Cisco. Di sini hasilnya sukses untuk pingnya switch 4, 1, 2, router 1, switch 3, switch 5, switch 6. Di sini memang ada warning. Cuma di sini kita biarkan saja karena ini memang terjadi seperti ini, emang wajar. Selanjutnya di sini ada tas ini untuk mengambil version kayak iOS itu ini name untuk menampilkan tampilan versionnya. Kalau iOS 5 itu untuk modul yang mengambil informasi perangkat seperti iOS version, interface, atau model serial sumbernya. Kalau register itu hasil kumpulan dari variabel. Terus di sini ada debug var, yaitu untuk menampilkan hasil iOS-nya ke layar. Oke, di sini udah. Selanjutnya kita ke langkah yang keempat atau langkah yang terakhir. Di sini kita membuat playbook get version YAML tambahan tags untuk get. Ini kita melanjutkan. Ini kita tambahin aja tags yang ada di sini. Di sini kita menampilkan get facts untuk informasi interface, hostname, update, seri version iOS dan sebagainya dari semua perangkat. Terus kita simpan fact-nya ke setiap file JSON agar keluarannya fact JSON 1. Oke, gini ya. Kita clear dulu. ls min l nih, agar keluarannya seperti ini. Fact JSON 1, 2, 3. Ini agar keluarannya seperti ini untuk yang langkah yang keempat. Oke nih. Kita buka lagi. Nih, kita buka lagi. Kalau yang untuk ini kan hanya ini ya. Tags name. Nah, sampai sini aja. Nah, tambahannya yaitu ini. Nah, ini tambahan untuk yang nomor 4. Tambahannya itu untuk menampilkan interface, hostname, uptime, version. Nih, ini untuk keluaran hasil JSON-nya. Jadi kalau untuk iOS fact dan full fact ini tuh untuk tampilan hostname, update, version di semua perangkatnya. Terus kalau copy yang ini, untuk copy modul membuat file container. Konten data yang disimpan itu menggunakan to nice JSON dari Ansible-nya. Terus kalau dash di sini yaitu file dinamis yang berdasarkan device seperti ini. Fact JSON, fact switch JSON 1, switch 2 seperti itu. Nah, yang ini print fact summary, debug. Siadakan ya. Ini untuk hanya menampilkan informasi dari variabelnya. Oke.
kita clear lagi. Nah, ini untuk kita jalankan playbooknya ya. Coba Ansible playbook inventory.yaml get version.yaml. Ini kita jalanin. Oke, nih tunggu ya. Kita tunggu, ini masih warning, dia akan menjalankan semua perintahnya. Tunggu, di sini dia sedang menjalankan playnya. Di sini tadi kita buat playnya, di sini kan. Jadi di sini get iOS version and full fake. Tasknya get iOS version. Nah, dia sedang berjalan. Mana nih? Coba ini kita ya. Aduh. Oke, nah. Ini pink juga. Pink. Oke, dia tampilannya akan seperti ini, dan ini banyak warning yang ada. Jadi kesimpulan dari praktikum ini yaitu Ansible itu digunakan untuk mengotomatisasikan konfigurasi perangkat ke perangkat jaringan. Di sini valid nih. Jadi kan tadi pada langkah 1 kita coba buat clear ya. Kita jalankan lagi ya. Tadi kan pada langkah ke-1 kita hanya membuat device YAML file inventory, yaitu yang untuk dibuat untuk koneksi. Terus yang kedua kita mengecek koneksi dan kita ping ke semua perangkatnya. Langkah 3 menjalankan konfigurasi dasar melalui playbook. Selanjutnya langkah yang keempat, di situ kita menerapkan konfigurasi lanjutannya secara otomatis di sini. Nah, kita jalankan semuanya secara otomatis, secara keseluruhan. Jadi keempat langkah ini tuh menunjukkan bahwa Ansible membuat pengelolaan perangkat lebih cepat, konsisten, dan efisien. Jadi lebih otomatis, lebih cepat, seperti itu. Nih. Ini menjalankan versionnya, ini udah oke. Nah, ini. Terus ini apa? Get version. Oke. Ini juga sudah menampilkan.
Jadi sudah menampilkan isi dari get fact dari device hostname, dan memang sudah keluaran file JSON-nya. Ini kita tunggu sampai selesai. Nah, dia sudah membuat file, udah menyimpan filenya ke dalam format JSON. Terus kita print fact summary-nya di sini. Kita gedein aja layarnya ya. Kita lihat hasil dari fact summary-nya. Jadi berdasarkan langkah ini, yaitu akan menunjukkan alur dasar menggunakan Ansible untuk otomatisasi jaringan. Oke, ini hasil fact summary fact. Jadi Ansible ini tuh disiapkan agar bisa terhubung ke perangkat inventory, terus bisa terkoneksi, diuji untuk memastikan perangkatnya dapat diakses, terus bisa playbook yang digunakan untuk mengirimkan konfigurasi secara otomatis. Lalu konfigurasi lanjutannya ini yang diterapkan dengan cara yang sama secara keseluruhan. Nih hasil rekapnya. Selanjutnya coba kita ping 192.168.1. Berapa ya? 1 ya, titik 1.1. Ya betul, titik 1.1. Kita titik 1. Oke, udah bisa. Kita uji setiap device-nya. Ini juga udah bisa. Coba ke yang 3, switch 4 ya. Switch berapa ini? Switch 2. Oke, bisa. Oke, berarti koneksinya juga sudah bisa. Kita clear. Kita lihat ls-l. Nah, di sini sudah tersimpan file JSON-nya. Ada dari router 1, switch 1 sampai switch 6. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.